Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe ya, channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan berbagi informasi terkait peristiwa ya. Saya bacakan dari media online-nya nkripost.com dengan judul "Ini detik-detik polisi diserang 70-an orang, massa hancurkan mobil dan rumah, terdengar 2 kali tembakan." Massa yang berjumlah sekitar 70-an orang melakukan penyerangan terhadap anggota Polsek Medan Timur, Aibda Eko Sugiawan. Serangan membabi buta ini membuat Aibda Eko bersimbah darah akibat dibacok oleh massa. Insiden berdarah itu terjadi di Jalan Setiabudi, Perumahan Kalpatara Indah, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia pada Jumat 22 Oktober 2021 lalu. Selain membacok korban, puluhan orang ini juga menghancurkan rumah serta mobil milik abang Aibda Eko Sugiawan. Abang korban, Edi, menjelaskan saat kejadian ia bersama adiknya sedang berada di kawasan Helvetia. Saat itu istrinya yang juga merupakan anggota polisi menelpon dan memberitahu bahwa rumahnya telah diserang oleh sejumlah orang. Jadi saya ada adik kandung polisi namanya Eko. Saya mau konsultasi karena ada masalah. Saya telepon dia, terus jumpa di kantor kami. Ceritalah sama dia, kata Edi kepada tribunmedan.com Minggu 31 Oktober 2021. Setelah bertemu, Edi pun menceritakan permasalahannya kepada adiknya agar dapat solusi dari persoalan yang tengah dia hadapi. Pukul 21.56 waktu Indonesia Barat, masuk telepon dari istri saya. Kasih tahu bahwa di rumah sudah ramai didatangi orang dan diserang, sebutnya. Setelah mendapatkan informasi itu, Edi bersama adiknya langsung menuju ke rumahnya. Begitu mau masuk ke komplek, sudah ramai kali komplek, sudah padat. Jadi saya menepi di depan komplek, ujarnya. Edi menuturkan, tak lama berselang para pelaku keluar dari dalam komplek rumahnya. Namun saat itu ada seorang pelaku yang mengetahui mobil Edi. Ia pun berteriak memberitahu kepada rekannya yang lain. Edi mengaku saat itu mendengar 2 kali letusan senjata dari dalam komplek. Jadi mereka sudah siap merusak rumah. Saya buka kaca mobil, saya dengar 2 kali letusan senjata api. Jadi saya tunggulah keluar mereka, ungkapnya. Terakhir keluar mobil TAF. Karena tanda dengan mobil, saya ditunjuk-tunjuklah sama mereka. Lalu berhentilah mereka, lanjutnya. Massa kemudian mendatangi mobil Edi dan langsung menyerang secara membabi buta. Langsung nyerang saya, mobil hancur. Mereka pakai samurai, stick golf, macam-macam lah yang dibawanya. Mobil saya hancur, masuk juga tombak ke dalam mobil, katanya. Edi yang merasa panik langsung tancap gas ke arah komplek. Saat itu ia mengaku sempat melihat ke arah belakang, di mana adiknya yang sedang mengendarai sepeda motor ikut dikejar oleh para pelaku. Saya lihat adik saya sudah dikejar pakai kelewang. Tidak mungkin saya bantu karena memang ramai sekali. Sekitar 70 orang ada massanya. Jadi saya masuk komplek, ucapnya. Ketika ia berhasil masuk ke dalam komplek, puluhan orang ini langsung pergi dan tidak mengejar lagi. Tetapi adiknya terkena bacokan dan telah bersimbah darah. Ia pun langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Medan Helvetia. Polsek Medan Helvetia melimpahkan kasus tersebut ke Polrestabes Medan.
Saya lihat adik saya udah berdarah semua. Setelah selesai itu, buat laporan ke Polsek Helvetia, tapi sudah ditarik ke Polrestabes Medan katanya. Sementara itu, Kapolsek Medan Helvetia, Kompol Pardamian Hutahayan, dan Kanit Reskrim Polsek Medan Helvetia Ibtu Teo belum memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut. Ini kawan ya. Eko ya. Jadi ini sangat-sangat memprihatinkan dalam kehidupan kita ini kawan ya. Jadi ini belum tahu jelas apa permasalahannya. Yang jelas ini ada aparat terluka. Ya, mudah-mudahan segera permasalahan ini selesai apapun itu masalahnya. Di sini saya hanya sedikit memberikan gambaran kepada sahabatku rakyat Indonesia kita semua. Ya, jika ada permasalahan, yang pertama dilakukan adalah dengan cara musyawarah dan mufakat. Karena itu adalah adat kita, ada ketimuran kita. Jika musyawarah mufakat sudah tidak berjalan, maka tempuhlah jalur hukum. Saya yakin hukum masih bisa dijalankan. Itu yang kedua kawan. Kemudian pesan saya, ini semakin maraknya ini saya lihat ya, bersih tegang ya, kejadian-kejadian terus terjadi antara warga dengan aparat. Di sini saya juga memberikan sedikit gambaran terkait ini kawan. Ya, jika sahabatku rakyat Indonesia ada permasalahan secara pribadi, ya ini secara pribadi dengan yang kebetulan berprofesi aparat, ya baik itu Polri maupun TNI, maka paling gampang caranya kawan, laporkan ke kesatuannya atau ke atasannya. Saya sangat yakin jika ada oknum-oknum aparat yang berbuat salah pasti dihukum. Pasti itu sudah pasti. Ya, ini kawan ya. Dan terus ikuti perkembangannya. Itu yang pertama kawan. Yang kedua, jika ada permasalahan pribadi dengan aparat, ya, baik itu Polri maupun TNI, jangan bermain hakim atau mengerahkan massa, karena pasti akan ada tindak lanjutnya. Akan semua kena. Apalagi situasi sekarang begini. Kita ini belum terlalu paham bagaimana negara kita ini mau dipecah belah. Ini kawan, karena pasti kena semua secara hukum, yang rugi semuanya. Ya, yakinlah itu. Apalagi sekarang kan semakin terus digelorakan tentang persatuan. Nah ini, karena kalau sudah menyerang aparat, ini suatu pertanda ada yang kurang beres di dalam situasi kita ini. Kemudian saya juga di sini berpesan kepada para pejabat, ya, pejabat pemerintah baik di daerah maupun nasional. Situasi ekonomi sekarang kita ini semakin tidak menentu. Ya, tidak sedikit saudara kita kehilangan pekerjaan. Bahkan dengan adanya lagi pemberlakuan PCR ini akan semakin ya mengecik kehidupan rakyat. Nah, otomatis ini kalau gangguan ekonomi terjadi, pasti tingkat kriminal itu dengan sendirinya akan tumbuh subur. Karena rakyat lapar, rakyat bingung mau kerja kemana lagi. Di satu sisi tenaga kerja asing terus dipekerjakan di pertambangan yang ada di negara kita dengan gaji yang besar. Dan di sisi lain tidak sedikit rakyat kita, rakyat Indonesia sahabat kita yang kehilangan pekerjaan. Tentunya mereka bingung. Dan mereka tentunya itu cepat emosi dan nekat. Karena apa? Karena kebingungannya untuk mencari pekerjaan untuk bertahan hidup di atas tanah air yang kaya ini.
Jadi semua ini harus ada solusi. Makanya saya juga berharap kepada para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, sebagai wakil rakyat, perhatikanlah rakyatmu. Buatlah sebuah mekanisme, ya, walaupun masih ada satu dua orang yang terus tampil, tetapi seakan-akan tidak didengar. Nah, yang saya khawatirkan ini kawan, kita semakin terpecah belah. Karena apapun ceritanya, kalau warga, sekelompok warga sudah berani menyerang aparat, dan ini terus berkembang, ini adalah tanda-tanda bahwa ada yang tidak beres dalam kehidupan sosial kita. Dan pasti ada yang senang, pasti ada yang senang, yaitu mereka-mereka yang ingin kita terus terpecah belah, agar mereka bisa dengan leluasa menguasai ekonomi kita. Lihatlah sekarang PCR dipaksakan. Ini dipaksakan, itu sama dengan dipaksakan mana pesawat harus tes PCR. Dan itu harganya nggak murah. Sekali PCR 275.000 sampai 300.000. Itu hanya berlaku 3 hari. Nah sekarang berkembang lagi, bukan hanya naik pesawat, bahkan naik mobil angkutan umum juga. Lah kalau rakyat tidak punya duit bagaimana? 275.000 ini berat di masa-masa sekarang ini. Sangat berat. Jadi ini semakin mencekik. Inilah kalau kapitalisme ini dibiarkan tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Ini bisa dikategorikan masuk ke dalam bisnis yang mengelola PCR ini. Pertanyaan saya, PCR ini dikelola pemerintah atau swasta? Ini juga sudah menyengsarakan rakyat. Dan lambat laun akan terus diadu domba kita ini. Entah itu warga dengan aparat, entah warga dengan warga. Yang paling kurang mantap nanti kalau ada sesama aparat dibenturkan. Ini semua karena kepentingan-kepentingan elit-elit, entah elit kapitalis yang rakus dan sebagainya. Nah, jadi apapun ceritanya, kalau ada sekelompok massa menyerang aparat, ini kurang tidak baik kawan ya, tidak baik. Dan bisa saja dalam kondisi kepepet aparat membela diri, ya, kemudian melumpuhkan orang-orang depannya. Ini kan semakin ramai karena ada pembelaan diri. Ya, semoga ini tidak terjadi kawan. Jadi ini saling sangkut menyaut. Makanya saya selalu mengajak, ayo bangun ekonomi secara bergotong royong. Ayo pemerintah coba libatkan rakyat sebagai investor dalam membangun bangsa ini, dalam mengelola sumber daya alam ini. Dan utamakanlah rakyat Indonesia sebagai, ya, pekerja sendiri di negeri ini. Ya, hentikanlah itu, ya, pekerja tenaga kerja asing yang bisa dikerjakan oleh rakyat Indonesia. Ini saja kawan. Semoga ke depan semakin baik. Ayo mari kita jaga persatuan Indonesia. Mari kita menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah mufakat terlebih dahulu. Jika itu tidak berhasil, barulah masuk kepada hukum positif. Terima kasih kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.